Perkenalkan Pak, saya Lovelin Angelia Barita dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23045. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat. Kode yang saya buat ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kode ini juga menggunakan bahasa Haskell. Saya juga telah berusaha untuk membuatnya sejelas mungkin. Untuk ini, langsung pada intinya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingan yang saya buat secara terperinci. Baiklah, kita langsung ke pendahuluan, yaitu kode program yang diberikan mendefinisikan sebuah tipe data date yang mempresentasikan tanggal dengan 3 komponen, yaitu DD sebagai hari, MM sebagai bulan, dan YY sebagai tahun. Selain itu, program juga mengimplementasikan berbagai fungsi untuk memanipulasi data tanggal, seperti menambahkan hari, bulan, tahun, menghitung hari berikutnya, hari sebelumnya, bulan berikutnya, bulan sebelumnya, dan sebagainya. Pendahuluan dari kode program tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Definisi tipe data date, mendefinisikan tipe data date beserta konstruktor dan fungsi show untuk menampilkan tanggal. Realisasi selektor, implementasi fungsi-fungsi untuk mendapatkan nilai dari komponen tanggal, yaitu hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya adalah realisasi konstruktor, implementasi fungsi makeDate untuk membuat objek tanggal baru. Selanjutnya yaitu realisasi operator, implementasi fungsi-fungsi seperti nextDay, yesterday, addDay, subDay, nextMonth, briefMonth, addMonth, subMonth, addYear, subYear untuk memanipulasi tanggal. Selanjutnya adalah realisasi predikat. Implementasi predikat seperti is equal D, is not equal D, is before, is next, is before n, is next n, dan is kabisat untuk membandingkan dan memeriksa hubungan antar tanggal. Yang terakhir adalah fungsi utama atau main, berisi logika untuk menguji fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan dengan menggunakan masukan dari pengguna dan menampilkan hasilnya. Pendahuluan ini memberikan dasar untuk menjelaskan bagaimana struktur dan fungsionalitas dari seluruh kode program yang diberikan. Baiklah Pak, saya akan menjelaskan bagian-bagian atau perline dari codingan yang saya buat. Mendefinisikan tipe data date yang memiliki 3 field, yaitu DD, hari, MM bulan, dan YY tahun. Yaitu berikut. Selanjutnya adalah mengimpor modul show untuk memungkinkan representasi teks dari tipe data. Selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi D yang mengembalikan nilai hari dari suatu objek date. Selanjutnya mendefinisikan fungsi month yang mengembalikan nilai bulan dari suatu objek date. Selanjutnya mendefinisikan konstruktor makeDate untuk membuat objek date dari input hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya, mendefinisikan fungsi nextDay untuk mengembalikan tanggal besok dari suatu tanggal. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi yesterday untuk mengembalikan tanggal kemarin dari suatu tanggal. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi addday untuk menambahkan jumlah hari tertentu ke suatu tanggal. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi nextMonth untuk mengembalikan tanggal pada bulan berikutnya dari suatu tanggal. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi briefMonth untuk mengembalikan tanggal pada bulan sebelumnya dari suatu tanggal. Selanjutnya, mendefinisikan fungsi addMonth untuk menambahkan jumlah bulan tertentu ke suatu tanggal. Maaf, saya akan memperbaikinya.
Nah, selanjutnya yaitu setelah add month, mendefinisikan fungsi submonth untuk mengurangkan jumlah bulan tertentu dari suatu tanggal. Selanjutnya adalah add year. Mendefinisikan fungsi add year untuk menambahkan jumlah tahun tertentu ke suatu tanggal. Selanjutnya yaitu sub year. Mendefinisikan fungsi sub year untuk mengurangkan jumlah tahun tertentu dari suatu tanggal. Selanjutnya yaitu fungsi dari is equal D. Mendefinisikan predikat is not equal D untuk memeriksa apakah dua tanggal tidak sama. Selanjutnya, mendefinisikan predikat is before untuk memeriksa apakah suatu tanggal sebelumnya tanggal lainnya. Baru kalau di Medan, rumah pulang pun Medan, rumahnya pun Medan. Selanjutnya, yaitu mendefinisikan predikat is next untuk memeriksa apakah suatu tanggal setelah tanggal lainnya. Selanjutnya yaitu mendefinisikan predikat is before n untuk memeriksa apakah suatu tanggal sebelumnya tanggal lainnya dengan selisih n hari. Selanjutnya adalah mendefinisikan predikat is next untuk memeriksa apakah suatu tanggal setelah tanggal lainnya dengan selisih n hari. Selanjutnya adalah mendefinisikan fungsi is kabisat untuk memeriksa apakah suatu tahun adalah tahun kabisat. Memulai blok utama program. Selanjutnya, untuk line 25-34 yaitu membaca input dari pengguna untuk dua tanggal DD1, MM1, YY1, DD2, MM2, YY2, dan jumlah hari N. Dengan line berikutnya, line 35 sampai 39 membuat objek tanggal D1, D2 berdasarkan input yang dibaca, yaitu line 40 sampai 48 mencetak tanggal dan jumlah hari yang telah dibaca. Line 49 sampai 54 mencetak tanggal besok dari D1 dan D2. Line 50 dan 60 mencetak tanggal kemarin dari D1 dan D2. Line 61 dan 64 sampai 66 mencetak tanggal setelah penambahan N hari ke D1 dan D2. Dan line 67 sampai 72 mencetak tanggal setelah pengurangan N hari dari D1 dan D2. Selanjutnya yaitu line 73 sampai 78 mencetak tanggal pada bulan berikutnya dari D1 dan D2. Line 79 sampai 84 mencetak tanggal pada bulan sebelumnya dari D1 dan D2. Line 85 sampai 90 mencetak tanggal setelah penambahan N bulan ke D1 dan D2. Line 91 sampai 96 mencetak tanggal setelah pengurangan N bulan dari D1 dan D2. Line 97 sampai 102 mencetak tanggal setelah penambahan N tahun ke D1 dan D2. Selanjutnya yaitu line 103 sampai 108 mencetak tanggal setelah pengurangan N tahun dari D1 dan D2. Selanjutnya yaitu line 109 sampai 114 mencetak hasil perbandingan apakah D1 sama dengan D2. Yaitu line 115 sampai 120 mencetak hasil perbandingan apakah D1 tidak sama dengan D2. Selanjutnya yaitu line 121 sampai 126 mencetak hasil perbandingan apakah D1 sebelum D2. Selanjutnya line 127 sampai 132 mencetak hasil perbandingan apakah D1 setelah D2. Selanjutnya line 133 sampai 138 mencetak hasil perbandingan apakah D1 sebelum D2 dengan selisih N hari. Selanjutnya line 139 sampai 144 mencetak hasil perbandingan apakah D1 setelah D2 dengan selisih N hari. Nah, tujuan dari program ini atau program tersebut adalah untuk menyediakan representasi data tanggal dan serangkaian fungsi yang memungkinkan manipulasi tanggal, seperti menambah atau mengurangi hari, bulan, atau tahun, serta membandingkan dua tanggal.
Dengan menggunakan tipe data date yang didefinisikan, program ini memungkinkan pengguna untuk membuat objek tanggal dengan menggunakan konstruktor makeDate. Selanjutnya, fungsi-fungsi seperti nextDay, yesterdday, addDay, subday, nextMonth, privmonth, addmonth, submonth, addyear, subyear, is equal day, is not equal day, is before, is next, is before end, dan is next end memungkinkan manipulasi dan perbandingan tanggal sesuai kebutuhan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan alat yang berguna bagi pengguna Haskell untuk bekerja dengan tanggal, termasuk kemampuan untuk melakukan operasi-operasi umum seperti menambah atau mengurangi hari, bulan, dan tahun, serta memeriksa relasi antara dua tanggal. Baiklah Pak, sekian presentasi atau penjelasan video dari codingan yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat saya yang kurang baik atau kurang dimengerti untuk penjelasan saya. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan saya cukup jelas untuk Bapak. Sekian dan terima kasih Pak sekali lagi. Baiklah, di sini saya akan mencoba mengcompile atau menjalankan kode yang saya buat atau codingan yang saya buat. Yaitu yang pertama itu kita terminalkan OGHC O, kita buat nama pemanggilnya, misalnya LL, spasi nama filenya, an 1.hs. Kita coba jalankan ya. Nah, di sini codingannya itu tercompile ya. Nah, selanjutnya kita .slash, kita buat nama pemanggilnya LL. Selanjutnya kita buat contoh tanggal, yaitu tanggal 4 bulan 2 tahun 2003. Selanjutnya kita buat tanggal lagi, bulan dan tahun lagi, itu misalnya tanggal 9 bulan 1 tahun 2004. N-nya tambah 1. Kita jalankan ya. Nah, sini codingannya itu jalan ya, compile. Itu kayak ini tanggal yang kita buat tadi, tanggal pertama, yaitu tanggal 4 bulan 2 tahun 2003. Dan tanggal yang kedua, yaitu tanggal 9 bulan 1 tahun 2004. Dan N-nya sama dengan 1. Nah, next day-nya tuh hari selanjutnya itu adalah tanggal 5 bulan 2 tahun 2003. Dan next day yang kedua yaitu tanggal 10 bulan 1 tahun 2004. Nah, selanjutnya itu yesterday D1 yaitu tanggalnya itu tanggal 3, bulannya itu tanggal 2 tahun 2003. Yesterday D2 yaitu tanggal 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 yang kemarin itu adalah tanggal 8, bulan yang kemarin itu adalah tanggal 1, bulan 1, mohon maaf, maksudnya bulan 1, yaitu tahun 2004. Selanjutnya adalah add day, menambahkan, apa ya, bentar, add day, D1. Nah, D itu menambahkan hari. Ya, add day D1 itu tanggal 5 bulan 2 tahun 2003. Nah, at day D2 itu tanggal 10 bulan 1 tahun 2004. Selanjutnya itu adalah subday, yaitu uh, me, subday D1 itu 3 tanggal 3 bulan 2 tahun 2003. Subday
D2 itu tanggal 8 bulan 1 tahun 2004. Selanjutnya adalah next month D1 yaitu tanggal 4 bulan 3 tahun 2003. Next month D2 itu tanggal 9 bulan 2 tahun 2004. Selanjutnya adalah Privmonth, yaitu Privmonth D1 yaitu tanggal 4 bulan 1 tahun 2003. Privmonth D2 itu tanggal 9 bulan 12 tahun 2003. Selanjutnya adalah Edmond, yaitu Edmond 1 sama D tanggal tanggal 4 bulan 3 tahun 2003. Selanjutnya adalah Edmond 2 tanggal 3 bulan 2 tahun 2004. Selanjutnya adalah Submond, yaitu Submond D1 itu tanggal 4 bulan 1 tahun 2003. Submond D2 itu tanggal 9 bulan 12 tahun 2003. Selanjutnya adalah Ethier D1 itu ada di tanggal 4 bulan 2 tahun 2004. Selanjutnya adalah Ethier D2 itu ada di tanggal 9 bulan 1 2005. Selanjutnya yang terakhir itu adalah Supier D1 itu ada di tanggal 4 bulan 2 tahun 2002. Selanjutnya itu adalah Supier D2 itu ada di tanggal 9 bulan 1 tahun 2003. Nah, sekian sekian bentuk compile atau eh, apa sebuah compile atau coding compile dari codingan yang saya jalankan. Terima kasih.